Ya kalah lagi nih. Temen gue kenapa sih nggak samain kali ya? Aduh, jaringan jelek banget dah. Kalah ini mah. Kamu dari tadi mama perhatiin main game terus. Sekarang main game lagi. Emang kamu gak khawatir sama ujian minggu depan? Lihat tuh kakak kamu dari tadi baca buku, belajar. Kita tuh khawatir, Dek. Kamu terus-terusan main game. Bagaimana kalau nilai kamu turun? Gue bisa kok atur semuanya. Nilai aku juga nggak turun, tenang aja ya. Kita nggak ingin nilai kamu jelek. Apalagi minggu depan kamu ada ujian yang penting. Kamu harus serius. Jangan terus-terusan main game. Aku janji ya, nilai aku nggak bakal turun. Aku bisa atur waktu. Aku cuma butuh bersantai juga. Tapi Dek, lo lihat gue aja selalu belajar dengan sungguh-sungguh dan kebuktikan hasilnya selalu bisa dilihat dan hasil selalu bagus. Coba kalau lo kayak gini terus, mau kayak gimana nanti? Lo bakal ketinggalan sama semua pelajaran yang ada di sekolah lo. Gue juga bisa nilai bagus kak. Gak usah banding-bandingin terus. Ya terserah lo deh. Dek, makan. Iya, bentar lagi main game. Dek, makan. Iya, Ini Dek, tadi kamu main game. Sekarang waktunya makan malam main game juga. bentar lagi bu. Ujian tuh udah depan mata loh. Tenang aja bu, aku bisa ngatur waktu antara belajar dan main game. Dek, tapi ada benernya loh ibu ngomong. Coba kamu fokus sama belajar. Apalagi kan kamu emang mau ujian kata ibu minggu depan. Buktinya kan kayak aku tuh rajin belajar dan ternyata hasil rapot aku selalu bagus. Tapi aku yakin menyeimbangkan keduanya. Kenapa kalian nggak percaya? Iya, dan kami tuh khawatir kalau kamu terus-terusan main game kayak gini, nilai kamu tuh bisa anjlok. Kami tuh tidak ingin hal ini terjadi. Tapi aku yakin bisa menyeimbangkan keduanya. Kenapa kalian nggak percaya sih? Kami tuh cuman khawatir sama kamu, Dek. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, HP kamu nggak disita sama papa, kamu nggak akan pernah tahu batasan. Udahlah, kamu terlalu berlebihan. HP kamu ayah sita. Kamu hanya boleh belajar sekarang. Nah begitu pak, sangat nggak adil kayak gitu. Dek, dengerin itu orang tua ngomong. Coba di ngertiin, difahamin. Mereka ngomong kayak gitu karena mereka tuh juga sayang sama lo. Mereka tuh khawatir nilai lo tuh nanti nggak ada hasil yang bagusnya di sekolah. Tapi aku berhak belajar dan bermain dengan cara aku sendiri. Aku bisa mengatur semuanya. Nggak, ini udah jadi keputusan kita bersama untuk sita HP kamu. Ya nggak usah kayak gitu bu, ini sangat tidak adil. Kami tuh akan membiarkan kamu belajar dengan serius. Kami tuh mau tahu proses kamu belajar setelah ini tuh kayak gimana. Jenuh banget. Pusing. Pak, Bu, boleh gak minta waktu istirahat? Main game sambil belajar. Dek, kamu kan sama ini udah main game terus pagi, siang, malam nggak berhenti. Sekarang udahlah waktunya belajar. Tapi Bu, itu kan cara aku buat ngilangin stres saat belajar. Aku juga butuh main game. Tapi itu kami khawatir kalau kamu keseringan main game, kamu jadi lupa belajar. Kamu tahu kan belajar itu penting. Gini aja Bu, aku minta waktu main game 30 menit dan belajar 1 jam. Jadi aku istirahatnya 30 menit untuk main game. Gimana? Oh ngerti Bu, Pak. Tapi kalau belajar nggak ada istirahatnya juga nggak fokus. Belajarnya nggak masuk ke otak. Jadi aku minta istirahat untuk bermain game. Bagaimana kita cari solusinya? Solusi apa yang kamu maksud? Misalkan gini Bu, jadi 1 jam belajar, 30 menitnya dipakai buat main atau istirahat. 30 menit. Kami tuh masih khawatir kalau 30 menit itu terlalu lama. Gini aja Pak, kalau Bapak nggak percaya, nanti kita suruh kakak hasil cek belajar aku seperti apa.
nilai aku menurun apa enggak. Baiklah. Kami juga mau kamu belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Baiklah nak, kita coba ya sistem seperti itu. Tapi tetap kita pantau progresnya. Kalau misalkan nilai kamu jelek, HP kamu tetap kami sita ya. Baik Pak, Bu, terima kasih. Aku bakal ngasih yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Kak, Iya, Dek. Kenapa, Dek? Kak tolongin gua cek hasil belajar matematika gue dong. Oh, boleh. Apa yang mau lo bahas sekarang? Jadi kan gue sekarang lagi belajar tentang matematika diagram batang ya. Jadi tuh kayak gini Kak. Oh, ini tuh kalau misalnya dimasukin ke diagram bulat tuh kayak gini nanti Iya. bisa hasilnya. Iya. Bagus, ini lo sekarang udah ngerti nih. Tapi coba deh, gue mau tahu kenapa ini hasilnya bisa segini. Dari mana lo dapet hasil ini? Nah jadi angka dari diagram batangnya tuh dipindahin ke tabel Kak. Itu Oh. nanti dijumlahin. Nah, soal ini tuh mirip banget sama ini, cuman beda di tabel. Lo ngerti kan kalau ini? Ngerti. Nah, ya bisa. Jadi tinggal bisa. dijumlahin doang kan nanti hasilnya. Nah, Dek, setelah tadi lo ngejelasin, gue ngerasa sih lo banyak kemajuan setelah lo belajar ini. Gue yakin sih ujian nanti lo pasti bisa lebih baik, hasil lo pun lebih meningkat kalau lo bisa fokus kayak gini. Ingat ya, lo tuh harus rajin belajar, tapi jangan lupa juga lo harus istirahat. Semangat terus ya, gue yakin lo pasti bisa. Kasih Kak, gue bakal usaha lebih keras lagi untuk belajar lebih giat. Oke. Pak, Bu, boleh aku bicara? Boleh, ada apa dek? Jadi maaf Pak, aku habis ngajarin Adek mengenai ujiannya minggu depan. Dan menurut aku Adek tuh udah menguasai materinya dengan baik. Gimana kamu bisa yakin? Jadi Pak, tadi aku tuh ngejelasin mengenai konsep-konsep yang akan diujikan minggu depan. Dan Adek tuh ternyata bisa juga untuk menjawab dan membahas mengenai proses-proses penyelesaian dalam matematika yang tadi kita pelajarin. Jadi aku yakin kalau Adek tuh bakalan bisa mengerjakan ujiannya minggu depan dengan baik asal dia bisa konsisten belajar dengan caranya yang seperti ini. Ade udah belajar banyak ya? Iya Bu, aku belajar lebih giat, lebih semangat, dan lebih bertanggung jawab. Kalau gitu sepertinya kita harus mempertimbangkan kesepakatan kita yang kemarin. Bener Pak, gimana kalau misalnya kita bikin perjanjian buat Adek itu boleh bermain HP 30 menit selama 1 hari. Kan Adek kan minta kesepakatan tadinya 1 jam belajar, abis itu 30 menit untuk bermain HP. Nah kalau menurut aku lebih efektif kalau Adek itu 30 menit per hari untuk bermain HP-nya. Nah sisa waktunya bisa dia pakai buat dia belajar. Apalagi kan kemarin-kemarin tuh Adek nggak belajar mulu kan, malah main HP mulu. Dan menurut aku sih itu kesepakatan yang efektif ya buat kita bersama. Ya udah, kami akan memberi kamu waktu 30 menit untuk bermain HP setiap harinya sampai kamu ujian seperti yang kita sepakati kemarin. Ya, ibu juga setuju sama pendapat ayah dan kakak. Kalau misalkan kamu cuma boleh main HP itu 30 menit dalam sehari ya. Terus juga kan sisa waktunya kamu bisa gunain dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Belajar, kita juga bisa kumpul keluarga. Tuh. Baik Pak, Bu, makasih atas kesetujuannya. Aku bakal tunjukin ke Bapak dan Ibu kalau aku bisa lebih baik, belajar lebih dengan sungguh-sungguh, semangat, dan lebih bisa ngebahagiain Bapak dan Ibu. Ingat ya Dek, kamu tuh belajarnya yang rajin. Kalau di sekolah dulu ada yang ngejelasin tuh juga yang rajin dengerinnya. Terus juga kan ini kan Bapak sama Ibu udah ngasih waktu kamu bermain dengan bebas tuh 30 menit sehari. Nah sisa waktunya tuh kamu bisa manfaatin waktunya buat ngobrol sama Bapak sama Ibu. Karena kan kemarin-kemarin kamu sibuk sama game kan. Semangat terus ya, Dek. Bu, makasih Pak. Orang tua Wali Noval. Orang tua Wali Noval. Iya, Bu.
Silakan duduk, Bu. Jadi ini bisa dilihat, ini rekapan nilai Noval di semester ini. Bisa dilihat ya Bu, nilai Noval ini meningkat banget dari semester sebelumnya. Selamat ya Noval ya. Sekarang kamu sudah bisa meningkatkan nilai dan terbukti juga Bu kalau misalnya dia ada progresnya. Hebat banget ya kamu deh, ibu bangga sama kamu udah bisa ngatur waktu buat belajar sama main game sekarang. Terima kasih Bu. Aku bisa nunjukin kalau aku bisa bermain game sambil ngatur belajar aku. Terlihat Bu, soalnya sebelumnya di semester sebelumnya Noval tuh banyak main game di kelas juga, tapi di semester ini dia benar-benar serius dan terlihat juga sih dari hasilnya. Selamat ya Noval, diperhatikan terus ya. Iya. Terima kasih. Silakan. Kasih ya Bu. Ya. Ya, ini hasil rapot nih. Oh, nilai kamu sekarang bagus ya. Berarti kau berhasil. Kau bisa membuktikan antara waktu belajar dan waktu bermain. Iya, nih hasilnya kan udah bagus, ibu sama ayah bangga sama kamu, tapi kamu tuh harus tetap bagi waktu quality time sama keluarga dan jangan main game terus. Berarti masih boleh main game kan ke depannya? Boleh, tapi waktunya harus dikurangi. Kamu harus bisa bagi waktu untuk belajar, bermain, dan berkumpul sama keluarga. Ya udah, aku ke depannya bakal bisa atur waktu lagi agar lebih baik lagi. Makasih Pak, Bu. Negosiasi yang baik membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat agar kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Berikut adalah beberapa tips penting untuk menjalani proses negosiasi dengan sukses. Tips pertama dalam bernegosiasi adalah memahami posisi lawan bicara. Ketahui kekhawatiran dan harapan mereka sebelum menyampaikan permintaan kita. Kedua, persiapkan argumen yang jelas. Sampaikan alasan mengapa permintaan kita masuk akal dan bagaimana hal itu bisa menguntungkan semua pihak. Ketiga, jadilah fleksibel. Negosiasi seringkali membutuhkan kompromi. Carilah solusi yang saling menguntungkan. Keempat, tetap tenang dan sabar. Emosi bisa memengaruhi hasil negosiasi, jadi penting untuk tetap fokus pada tujuan kita. Dan yang terakhir, setelah mencapai kesepakatan, tunjukkan rasa terima kasih. Menghargai keputusan akhir dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain.